Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Madiun, Ibu Dewi Trianasari, Magister Pendidikan, beserta segenap Bapak Ibu dosen Prodi PGSD. Yang saya hormati Bapak Edi Rianto selaku pemateri workshop kita pada kegiatan hari ini. Kemudian peserta program Primary Edupreneurship dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti workshop kewirausahaan Primary Edupreneurship ya, sebagai implementasi program MBKM Prodi PGSD Universitas PGRI Madiun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ibu Kaprodi sekaligus membuka acara, kemudian yang keempat acara inti yaitu workshop yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Rianto dari AE Media Grafika, dan yang terakhir yakni penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan segenap rekan mahasiswa yang saya sayangi, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, perkenankan ya saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Kaprodi ya, kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Edi Rianto dan mahasiswa karena beliau baru saja mengabari kalau sakit ya. Tadi sore memang beliau masih di kantor bersama saya dan Ibu Hartini ya. Namun keadaannya memang sedang tidak fit. Nah, tadi baru saja mengabari bahwa beliau sedang tidak enak badan sehingga mudah-mudahan ini tidak menghalangi acara kita dan acara kita bisa tetap berlangsung dengan lancar. Oke, maka dari itu mungkin mohon maaf Bapak Edi Rianto, mungkin langsung saja nih Bapak nggih ke materi. Nggih. Rekan-rekan mahasiswa, ini tentu saja teman-teman sudah kenal dengan Bapak Edi Rianto kemarin di minggu yang lalu, minggu yang lalu beliau sudah memberikan materi terkait dengan seminar kewirausahaan. Kali ini di acara workshop akan disampaikan oleh Pak Edi Rianto lagi. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya dengan Pak Edi. Beliau memang expert di bidang di bidang percetakan, kemudian produk-produk di bidang pendidikan KSDM. Nah, baik. Sambil Pak Edi menyiapkan materinya, saya di sini selaku pembawa acara sekaligus moderator pada kegiatan hari ini akan menyampaikan beberapa aturan atau rule dalam kegiatan workshop ini. Yang pertama, kamera mohon untuk dinyalakan, ya. Kemudian yang kedua, audio mohon di-mute. Kemudian yang keempat, nanti jika ada pertanyaan silahkan raise hand. Setelah itu ketika saya mempersilahkan maka nyalakan mode unmute-nya dan silahkan chat di kolom atau chat di kolom komentar. Oke. Kemudian nanti akan ada absensi, silahkan mahasiswa mengisi daftar hadir yang akan saya share di chat. Mungkin langsung saja kepada Bapak Edi Rianto, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Monggo Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Pak Indra, Pak Prodi yang kebetulan berhalangan hadir. Mudah-mudahan cepat sembuh Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir dan teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Eh, di kesempatan ini sesuai jadwal acaranya workshop. Jadi pikiran saya kemarin jadi hanya beberapa kelompok, ternyata banyak sekali yang hadir. Tidak masalah, dan mudah-mudahan tetap semangat. Jadi kalau kemarin kita sudah menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa kita laksanakan, peluang-peluang usaha terkait bidang pendidikan. Ada beberapa kegiatan yang kemarin masuk dari Pak Indra. Ada buku, ada media, dan ya buku dan media saya kira. Nanti dalam kesempatan ini saya akan membahas kedua prodi. Kita akan melihat bagaimana peluang buku dan media tersebut dalam aspek kewirausahaan. Jadi kalau dalam aspek beda, jadi kalau di aspek pendidikan saya kira itu sudah sangat bagus sekali. Nanti kita coba bagaimana kalau itu di aspek kewirausahaannya atau aspek kewirausahanya. Apakah kira-kira nanti bisa bisa masuk bisa masuk ke dunia usaha, ada pasarnya gitu ya. Jadi kalau sekali lagi kalau orientasinya kewirausahaan kan ujungnya bagaimana itu bisa menghasilkan profit seperti itu. Kalau saya melihat tadi saya sudah download bukunya, izin untuk share screen. J, Pak. Nah ini, jadi ini buku yang kemarin pernah disinggung dan ini kemarin yang lolos PKM kalau tidak salah ya. Jadi ada buku berjudul Modul Belajar Siswa, Modul Literasi Berbasis Budaya Lokal Madiun, Jenjang Sekolah Dasar, Local Culture. Jadi kita lihat judul dulu. Judul ini menarik. Ya ini, jadi kita lihat bukunya.
Nah, modul belajar siswa. Jadi kalau kita lihat dari judulnya, buku ini adalah bentuknya modul. Nah, jadi nanti kalau modul di dalamnya pasti ada panduan-panduan yang akan dilaksanakan oleh pembaca. Nah, pembacanya siapa? Pembacanya kalau kita lihat di sini jenjang sekolah dasar, pasti nanti orientasinya kepada siswa. Nah, dari judul seperti ini, kalau secara pendidikan bagus sekali, temanya menarik. Menariknya satu, ada di literasi. Literasi ini menarik kalau teman-teman ada penelitian, ada penelitian-penelitian yang terkait dengan literasi, biasanya akan mendapatkan perhatian lebih karena sekarang sedang dikembangkan kegiatan literasi. Kemudian ada lagi yang menarik, berbasis budaya lokal. Jadi buku ini selain dari segi judul sudah sangat menarik, ya. Ada literasi, ada budaya lokal. Jadi local wisdom. Nah, ini dari segi judul sudah bagus kalau dari tingkat perbukuan. Nah, kemudian di sini ada lokal Madiun. Nah, ketika nanti orientasinya akan, kalau bicara pembacanya gitu kan, pasti nanti akan ke lebih ke ini. Jadi siswa yang ada di Madiun, kemungkinan seperti itu. Jadi orientasi pasar kalau secara usaha nanti kemungkinan pasar kita akan lebih banyak di lokal. Kalau seumpama kita ini kita pasarkan ke luar daerah, kemungkinan akan sulit karena apa? Karena pasti nanti orientasinya akan melihatnya ke lokal Madiun, seperti itu. Nah, tapi kalau secara pendidikan, saya kira ini penelitian sebagai prototipe bagus sekali. Jadi ini bisa dikembangkan tidak hanya lokal Madiun, tapi lokal-lokal di daerah sekitarnya dan menghasilkan banyak. Nah, seperti itu. Jadi ini buku lokal yang bisa untuk pancingan buku-buku lokal di daerah sekitarnya. Seperti itu. Kemudian kita lihat isi bukunya. Jadi kalau dari segi judul ini bagus sekali dan menarik temanya. Biasanya judul-judul seperti ini kalau buku pendidikan yang orientasinya pada literasi, orientasi pada budaya lokal itu menarik dan disukai. Makanya teman-teman nanti kalau bikin penelitian dan sebagainya, kalau mengangkat literasi biasanya mendapat perhatian yang lebih. Nah, kemudian kita lihat isi bukunya. Ada kata pengantar dan seterusnya. Oh ya teman-teman, dalam editor buku, kadang teman-teman melihat ada kata pengantar, ada prakata. Jadi kalau dalam buku itu kata pengantar sama prakata itu beda. Jadi kalau kata pengantar itu lebih gini, jadi buku ini kayak semacam sambutan. Jadi ini diantarkan oleh siapa? Seumpama rektor yang mengantarkan buku ini berarti kata pengantar dari rektor. Nah, kalau yang di sini penulis atau tim penulis berarti lebih tepatnya sebenarnya prakata, seperti itu. Ini kalau di penilaian buku mereka jeli, jadi biasanya suruh revisi. Jadi ini sekedar pengetahuan saja. Nah, kita lihat dari daftar isinya, kita langsung tahu bahwa buku ini nanti pasti di dalamnya ada
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi semacam ada tes, ada kegiatan, atau ada sesuatu yang dilakukan oleh siswa sebagai umpan balik. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Tadi saya sempat membuka. Jadi ada kuis, kemudian nanti disambungkan ke Google itu ya kalau nggak salah. Jadi Google Form. Nah, jadi nanti siswa akan menulis di situ, ada feedbacknya. Jadi ini buku orientasinya sudah ke multimedia. Jadi buku ini buku elektronik, buku yang berbasis multimedia. Jadi tidak hanya teks, tapi sudah ada kegiatan interaksi antara siswa, antara penulis dan pembaca. Itu. Jadi kalau kita lihat isinya ini termasuk buku apa gitu ya. Di sini ada slide. Bisa terlihat ya slide yang ini. Jadi kalau di buku itu ada buku, kemarin sudah kita singgung, ada buku pendidikan, ada buku umum. Jadi kalau melihat judulnya tadi sudah jelas itu buku pendidikan karena orientasinya ke siswa sekolah dasar. Nah, sekarang buku pendidikan sendiri kemarinnya ada macam-macam. Ada buku teks utama, teks pendamping, sama buku non-teks. Kira-kira buku yang kayak tadi itu masuknya kemana? Nah, seperti itu. Jadi kalau teks utama, buku teks utama, jelas bukan, karena teks utama itu jelas buku pelajaran, teman-teman. Jadi kalau buku teks utama itu buku pelajaran yang sudah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian buku teks pendamping. Kalau buku teks pendamping itu, kalau teman-teman pernah lihat LKS secara utuh dari semua awal sampai akhir, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau buku tadi, apakah bisa masuk teks pendamping? Sebenarnya bisa. Dengan syarat itu sudah bukan lagi prototipe, tapi sudah masuk ke semua materi. Jadi seumpama tadi kan ngambil kelas 5 kalau tidak salah. Jadi kelas 5 semester berapa, mulai dari materi 1, 2 dan seterusnya nanti sudah dilengkapi dengan buku tadi. Nah, itu sudah bisa masuk sini. Nah, kalau itu dilengkapi semua materi, tadi kan tidak semua materi masuk di situ. Nah, tapi kan bisa dikembangkan kalau kita lihat buku seperti itu. Nah, kalau bisa dikembangkan, dia bisa masuk ke sini sebenarnya, buku teks pendamping. Dan itu bisa kita ajukan ke pusat kurikulum perbukuan. Nah, kalau yang buku non-teks, kemarin sudah kita bahas banyak buku non-teks, macam-macamnya ada apa saja. Nah, ini kurang lebih kemarin. Nah, buku yang tadi itu bisa masuk di buku pengayaan pembelajaran. Jadi buku itu menunjang buku itu menunjang mempelajari terkait mata pelajaran tertentu. Jadi kalau di situ kan ada literasi, ada pelajaran bahasa Indonesia, di situ ada pelajaran, ada PKN, ada IPS. Jadi kalau seperti tadi akan lebih tepat nanti masuknya di sini, di buku pengayaan pembelajaran. Jadi buku utuh yang tadi itu sudah bisa masuk di buku non-teks jenis pengayaan
Halo, tes Pak Edi. Ya, terputus nggih. Oke, Pak Edi terputus. Sebentar, saya hubungi lagi. Halo, maaf terputus kelihatannya tadi ya. Oke, Pak. Nggih. Monggo, monggo. Monggo. Sudah masuk ini ya? Sampun, sampun. Oke, oke. Oke, jadi eh, saya ulangi. Jadi buku yang kita tampilkan tadi dari salah satu kelompok yang sudah menghasilkan produk tadi itu bisa masuk ke buku non-teks jenis pengayaan pembelajaran. Nah, jadi apakah buku itu sama dengan LKS? Beda. Jadi LKS buku pengayaan pembelajaran. Kalau tadi kan ya hampir sama kayak LKS ya. Tapi kalau LKS itu dia sudah mendampingi semua bab dalam satu mata pelajaran. Nah, kalau di buku tadi dia kan hanya mengambil salah satu bagian saja. Nah, sehingga dia masuknya di pengayaan pembelajaran bukan LKS. Seperti itu. Jadi jenisnya sudah masuk pengayaan pembelajaran. Nah, kalau mau dikembangkan, selain masuk pengayaan pembelajaran, ini sebenarnya juga bisa masuk pada buku ini, panduan pendidik. Jadi cuma kalau panduan pendidik nanti perlu dimodifikasi, intinya nanti yang baca bukan siswanya tapi gurunya. Jadi bagaimana kita membelajarkan literasi berbasis budaya lokal kepada siswa. Jadi pembacanya nanti guru. Isinya contohnya seperti buku tadi, cuma nanti di depannya dikasih pengantar dulu. Literasi seperti apa, pentingnya seperti apa, literasi berbasis budaya lokal itu yang seperti apa. Nah, cara mengajarkannya baru masuk ke buku tadi. Nah, jadi sekali jalan sebenarnya buku ini bisa masuk ke dua jenis buku ini. Buku pengayaan pembelajaran dan panduan pendidik. Nah, kalau di perbukuan itu kalau kita nilaikan yang berpeluang besar untuk lolos itu biasanya ada di buku panduan pendidik. Itu dibutuhkan banyak sekali. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau memungkinkan, jadi selain buku itu bisa juga dikembangkan ke buku panduan pendidik. Sekedar informasi, jadi tahun ini untuk penilaian buku masih dilaksanakan sampai akhir Oktober. Jadi kalau buku ini bisa kita ajukan, mungkin nanti kita bisa memfasilitasi buku ini bisa kita nilaikan ke pusat kurikulum perbukuan. Seperti itu. Termasuk teman-teman nanti kalau mau mengusulkan punya ide tulisan-tulisan yang mau dinilaikan bisa. Jadi sebelum tanggal 31 Oktober. Dan yang dibutuhkan yang paling banyak sekarang buku-buku KSD-an. Seperti itu. Jadi buku ini selain untuk bisa diterbitkan juga bisa dinilaikan. Nah, bagaimana nanti kalau
dinilaikan itu biasanya butuh waktu sekitar 2 atau 3 bulan penilaiannya keluar. Nah, buku yang lolos penilaian itu buku yang berhak dicetak dan disebarluaskan dan bisa dibeli oleh sekolah. Berapa jumlah yang bisa dibeli ya, tinggal ngitung jumlah sekolah yang ada di Indonesia berapa itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bicara peluang pasar, teman-teman bisa orientasi ke situ. Jadi buku bisa apa? Kalau dari segi profit bisa terjual banyak, itu salah satunya dengan cara ini. Kalau dengan cara pemasaran secara manual, jadi kita penjualan secara langsung, penjualan di toko buku, toko online, pengalaman selama ini yang rame itu yang buku-buku yang benar-benar punya tema menarik. Kalau buku-buku sekolah agak lambat. Halo Pak Edi, suaranya terputus Pak Edi. Ya oke, terlempar lagi ya Pak Edi ya. Oke, baik teman-teman ditunggu dulu ya, karena mungkin jaringan Pak Edi tidak bagus. Halo. Terus, oke, Pak Edi. Maaf, koneksinya memang agak ini ya. Ya Pak. Tidak bagus. Baik, monggo. Nah, jadi untuk buku yang pertama tadi kira-kira gambarannya seperti itu, teman-teman. Kalau bicara kewirausahaannya, profitnya dari kalau Baik, terputus lagi ya. Pak Edi, terputus lagi Pak Edi. Ya, oke. Oke, untuk teman-teman mahasiswa mohon bersabar ya. Ini mungkin sambil menunggu Pak Edi, ini tolong diperhatikan karena memang tugasnya teman-teman kan relevan ya apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Pak Edi, mungkin ada kelompok yang mungkin membuat buku sehingga teman-teman bisa memperhatikan kira-kira mungkin draft buku atau mungkin gambaran buku yang akan teman-teman buat di kelompok teman-teman di mata kuliah KWU ataupun di primary entrepreneurship yang telah ditugaskan oleh Bapak Ibu dosen pengampu masing-masing, ini bisa jadi referensi. Salah satu contohnya yang disampaikan oleh Pak Edi tadi ya, modul literasi. Dan tadi responnya juga bagus. Ini juga berpeluang untuk dipasarkan dan mungkin tadi dinilaikan. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Edi ya. Kebetulan jaringannya sedang tidak bagus. Coba saya. Banyak. Halo Pak, nggih, sampun. Oke, maaf sekali. Enggak apa-apa Pak. Apa sedang mendung Pak di situ Pak? Kurang tahu. Mendung tapi nggak hujan.
gendeng tanpa udan. Ya, betul. Nggih, monggo. Oke, kita lanjut. Jadi itu nah, kemudian kalau kita lihat bukunya tadi itu kan sudah berorientasi ke buku elektronik. Jadi buku elektronik secara sederhana, jadi sudah ada umpan balik dengan pembaca melalui Google Form. Nah, saya akan yang sekarang sedang banyak dikembangkan, jadi buku elektronik yang berbasis multimedia. Jadi nanti di situ bisa ada audionya, bisa ada videonya, bisa ada teksnya, bisa ada gambarnya. Saya punya contoh dari yang dikembangkan teman-teman. Kita lihat ini contoh buku elektronik. Ini buatnya juga sederhana sekali. Pakai aplikasi Book Creator, itu gratis. Jadi teman-teman bisa bikin buku elektronik lewat bookcreator.com. Kalau saya buat juga beberapa saya pakai ini. Ada lagi aplikasi Sigil, kalau teman-teman itu lebih ringan lagi, bisa offline. Nah, kalau Book Creator ini ada versi berbayar, ada versi gratis. Kalau versi berbayar, teman-teman ada banyak template, ada teman-teman bisa bikin buku sampai ratusan di sini. Kalau yang gratis maksimal 40 buku, 40 judul. Saya kira teman-teman kalau gratisan saja sudah cukup, saya kira. Saya pun pakai yang gratisan. Itu pun 40 nggak terpenuhi. Seperti itu. Kita lihat contoh yang dibuat. Ini membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem organ pada manusia. Bagaimana perjalanan makanan dalam sistem pencernaan dalam tubuh. Ini materi SMP yang dikemas dalam bentuk gambar komik. Ini baru pelajaran juga kemarin. Kita lihat contohnya. Jadi dikembangkan dalam bentuk gambar-gambar seperti ini. Jadi sekarang buku itu tidak terpaku pada teks saja yang monoton harus dibaca banyak tulisan gitu kan, tapi bisa diselingi dengan gambar-gambar seperti ini. Dan ini kalau anak SD, terutama anak SD itu akan menarik gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang kuliah lebih senang baca yang banyak tulisannya mungkin ya. Jadi dimulai dari membahas tentang makanan, bagaimana dia diproses. Jadi ada gambar-gambar, kemudian kita coba audionya. Jadi prosesnya bagaimana makanan itu pertama-tama masuk dalam, nah dan seterusnya. Jadi suara dari penulis pun bisa dimasukkan di sini. Nah, seperti itu. Jadi ada gambar, ada tulisan, suaranya penulis masukkan sekalian. Jadi kalau teman-teman mau menjelaskan lewat buku bisa. Gitu ya. Nah, kemudian
Eh, nah, jadi interaktifnya akan terasa sekali. Jadi seolah-olah antara guru dan murid gitu kan, antara penulis dan baca itu punya hubungan interaktif yang sangat kuat dengan cara seperti ini. Kemudian dari situ kalau kita pengen menunjukkan detail dengan video juga bisa. Kita coba videonya jalan atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi tadi ada videonya dia bergerak, animasi makanan masuk ke dalam mulut sampai ke organ pencernaan, kemudian suara penulisnya ada juga di situ menjelaskan. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini kan ya hampir sama kayak guru menjelaskan ke siswa, kemudian cuma nanti kita tuangkan dalam bentuk buku. Nah, seperti itu. Eh, itu jadi cuplikan saja. Jadi e-book yang sekarang dikembangkan itu lebih mengarah ke multimedia. Jadi banyak media yang dipakai. Ada teks, gambar, audio, video. Bahkan beberapa sudah ada yang mengembangkan langsung bisa ke ke tes. Jadi nanti ada tesnya, kemudian nilainya langsung keluar di situ. Nah, seperti itu. Eh, Kalau kita lihat di buku pertama tadi, arahnya juga orientasinya kurang lebih sama. Jadi kalau di buku pertama tadi interaksinya dia pakai Google Form. Kalau mau disempurnakan pakai audio, video gitu kan juga bisa juga. Seperti itu. Nah, itu kemudian untuk ininya. Jadi kalau kita sudah untuk buat buku-buku seperti itu, tadi kalau di Book Creator, teman-teman nanti coba saja. Itu template-nya sudah ada semua di situ. Teman-teman tinggal nambahkan gambar. Di situ ada gambar-gambar gratisan yang dipakai. Nanti kalau teman-teman ngambilnya dari gambar luar ya tinggal copy aja sumbernya dari mana. Kalau dari YouTube ya sumbernya dari linknya ditulis di situ. Seperti itu aja. Syukur kalau teman-teman punya video sendiri, gambar sendiri, audionya sendiri itu akan lebih bagus lagi. Nah, jadi ini gambaran lagi. Jadi teman-teman ada ternyata buku itu tidak hanya teks tapi juga bisa elektronik seperti itu. Ini untuk buku. Kemudian yang kedua tadi ada media, kalau tidak salah ya, media. Jadi ada media pembelajaran matematika. Itu beberapa media atau hanya satu media Pak Indra tadi ya? Nah, ini sementara yang dibuat oleh mahasiswa itu satu media, Pak. Satu media. Jadi semacam prototipe ya itu ya? Iya, prototipe. Nanti Okay. bisa mengarahkan media apa lagi yang bisa dikembangkan selain itu. Jadi kalau prototipe, jadi orientasinya kan masih di pendidikan. Jadi kalau prototipe itu kalau kita bicara usaha mengarah ke profitnya ya
masih belum. Jadi kalau mau diorientasi ke usaha ya pakai itu. Jadi nanti harus lebih banyak media-media yang dikembangkan yang itu mendampingi sumber belajar. Jadi contoh kalau di SD ada materi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan seterusnya. Bagaimana itu bisa dipakai tiap materi itu. Kemudian nanti di materi berikutnya ada lagi, sehingga nanti ketika kita menawarkan itu sudah satu paket dengan materi yang mau diajarkan apa, seperti itu. Nah, kemudian kalau media jangan lupa nanti tetap ada buku petunjuknya. Jadi kalau kita bikin apa-apa, kalau kita beli barang pun kan semua pasti ada buku petunjuknya. Begitupun media. Jadi media itu mulai dari alat bahannya dari apa, aman atau tidak, kemudian cara melaksanakannya bagaimana, kemudian dia bisa digunakan di materi apa saja. Nah, itu ada buku petunjuk pemakaian medianya. Seperti itu. Nah, untuk media, jadi kalau untuk prototipe pertama, jadi kalau di profitnya ya harus dilengkapi seperti itu. Oke. Ada dua itu Pak Andre. Jadi buku dan media. Cara itu Pak Edi, satu lagi mungkin tertarik di buku elektroniknya Pak Edi. Jadi mungkin nanti diarahkan saja mahasiswa kelompok kelompok yang satunya ini diarahkan saja ke buku buku elektronik ya berbasis e-book. E-book. Terus untuk media tadi Pak Edi, media tadi memang masih setengah jadi ya, artinya mahasiswa merancang media untuk materi pecahan, pengenalan pecahan setengah, sepertiga, seperempat dan seterusnya. Nah, mungkin nanti teman-teman mahasiswa kelompok media bisa mengembangkan media yang lain, mungkin replika bangun ruang, kemudian mungkin yang bertemakan literasi juga, jadi tidak hanya matematik mungkin Pak Edi, sehingga ada banyak media yang bisa dikembangkan di situ. Ya, betul. Terus untuk media jangan lupa dikasih nama juga, gitu ya. Jadi media itu, jadi karena kalau yang membuat kita berarti nanti ada nama media yang kita buat. Oke, mungkin sementara itu. Jadi kalau ada yang perlu kita diskusikan nanti bisa. Pak Edi, terima kasih. Sangat inspiratif dan memacu banyak ide pemaparan dari Pak Edi tadi, terutama di produk buku elektronik berbasis multimedia tadi atau e-booknya. Nah, ini kebetulan peserta workshop ini adalah mahasiswa semester 5 dan 7 Pak Edi yang saat ini menempuh mata kuliah kewirausahaan dan primary. Yang tugasnya adalah membuat produk ya, salah satunya ya buku dan media itu beberapa tugasnya. Jadi selain ini fokus untuk peserta primary education ada 3 kelompok itu, ini juga mungkin bisa jadi wawasan buat teman-teman yang ada di sini ya, supaya ini jadi inspirasi begitu. Dan selain ini juga terutama di meter 7 saat ini sedang menempuh mata kuliah Sempro ya, sehingga ini bisa jadi inspirasi judul skripsi juga. Jadi selain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini kan juga bisa memenuhi syarat novelty atau kebaruan. Nah, tadi juga Pak Edi sudah menyampaikan untuk teman-teman aplikasinya ya book creator ya Pak Edi ya. Ya, book creator, ada juga Sigil. Apa Pak Edi? Sigil.
Oke, saya tunjukkan dulu Sigil tadi saya lupa. Jadi ada aplikasi yang kita gunakan untuk buat ebook dan itu bisa offline, jadi tidak harus pakai internet pakai koneksi internet. Nggih. Bentar saya buka dulu. Nggih, Pak Edi. Ini sangat penting. Ini penularan juga untuk mahasiswa yang lain yang selain tiga kelompok primary ini. Iya, betul. Nanti yang buntu di judul skripsinya bisa jadi. Iya, sudah banyak yang mulai membuat judul skripsi. Saya kira kalau teman-teman nanti ngambil skripsi yang kayak gitu banyak lolosnya, saya kira. Itu, ya, betul. Dan ini terbukti juga Pak Edi yang ditampilkan Pak Edi yang pertama itu lolos PIMNAS Pak. Nanti Oktober. Oh iya. Kita mau ke selamat. Pak Ci rambutnya itu Sumatera Utara. Selamat. Mudah-mudahan nanti sukses di sana. Amin. Sebentar saya buka agak login. Saya share. Ini aplikasinya namanya Sigil dan itu open source juga, jadi bisa di-download secara gratis dan ukuran filenya kecil juga. Tampilannya kurang lebih jadi seperti ini. Kita coba buka yang pernah dibuat. Nah, jadi ini contoh Sigil membuat buku, kemudian membuat materi bab 6. Jadi nanti di bab itu di covernya bisa bisa animasi seperti ini, ya hampir sama kayak tadi. Bikin animasi kayak ini kan teman-teman kalau sudah terbiasa pakai PowerPoint pasti bisa kayak gini, tinggal nanti di-convert ke aplikasi ke format GIF, gambar bergerak ya, yang ukurannya kecil seperti itu. Nah, karena ini buku ajar untuk mahasiswa jadi banyak teksnya. Cuma ini baru proses pembuatan di Sigil, belum, nanti hasil akhirnya bentuk filenya adalah EPUB. Nah, jadi teman-teman pernah dengar istilah EPUB, jadi termasuk buku kreator itu nanti bisa diekspor ke EPUB atau PDF. Ini juga sama, yang ini bisa EPUB, bisa PDF, bisa HTML. Jadi bisa dibuka lewat browser. Bagaimana cara membuatnya ini teman-teman tinggal kreativitas saja, nonton YouTube, buka ini tutorial membuat EPUB dengan aplikasi Sigil. Teman-teman banyak sekali di situ tutorial. Saya yakin teman-teman sehari saja lihat itu sudah bisa sebenarnya. Dan tinggal
kreativitas kita untuk materinya. Nah, jadi ada itu yang sekarang banyak dipakai, ada CD, ada Book Creator. Ada lagi yang sekarang mulai ini bikin lagi, ada Canva. Loh, teman-teman, saya kira sudah sering dengar Canva. Jadi teman-teman kalau bikin gambar kemudian ngambil template dari situ. Nah, dia sekarang mulai mengembangkan juga membuat aplikasi, membuat buku yang kayak Book Creator tadi. Dan itu gratis juga gitu ya. Nah, jadi banyak kalau nanti itu sudah ada lebih mudah lagi cara membuatnya. Tinggal ngasih template-nya saja, kemudian kita kasih tulisannya, materinya seperti itu. Jadi itu aplikasi yang bisa kita pakai. Ada banyak sebenarnya. Cuma kalau yang sudah kita pakai di sini ya dua itu yang kita pakai karena lebih fleksibel. Itu Pak Indra. Baik Pak Edi. Terima kasih. Mohon yang ingin bertanya silakan bisa menulis di chat atau langsung raise hand. Silakan. Ini mumpung ketemu pakarnya ya. Jadi silakan. Khususnya mungkin yang kelompok primary, peserta primary, ada yang ditanyakan atau teman-teman yang lain, monggo silakan. Ada? Silakan, jika mungkin malu-malu kucing silakan ditulis saja di kolom chat ya. Ada? Mungkin kelompok media. Ada yang tanyakan? Tes Mbak Eva, apakah hadir di sini? Halo Mbak Eva. Maaf Pak, Mbak Eva siapa? Soalnya di kelas ada 2. Mbak Eva yang kelompok, Mbak Eva kelas 5E, yang kelompok media. Atau Mbak Inggit, halo, tes. Oh, belum ada pertanyaan, Mbak Eva belum ada. Kaitannya dengan media enggak ada, Mbak? Halo Mbak Inggit, mungkin kelompok modul. Belum ada, Pak. Oke. Kelompoknya Mas Fikri. Sementara belum ada, Pak. Oh, belum ada. Belum ada semua ya Pak Edi. Pripun ini? Iya, enggak apa-apa. Jadi nanti kalau yang kelompok apa tadi ya, modul pertama tadi Pak ya, yang Ya. mungkin itu ini khusus pendampingan lebih lanjut. Jadi untuk bisa diikutkan di penilaian paling nggak di bulan ini. Ya, ya. Jadi, mungkin nanti perlu disempurnakan ya Pak Edi ya. iya, jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti perlu disesuaikan berdasarkan kriteria penilaian seperti itu mungkin Pak. Baik. Mbak Eva mau menyampaikan sesuatu? Pak. Oh, sebentar.
Silakan Mbak Eva langsung di-on-kan audionya. Oke. Mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya Pak Edi, ini kaitannya dengan sebentar. Kaitannya dengan media. Kira-kira nanti apa yang perlu ditambahkan ya Pak Edi? Artinya tadi kan mahasiswa membuat produk berupa masih sebatas pada materi pecahan, pengenalan pecahan. Kira-kira media apa lagi yang bisa dikembangkan dan mungkin berpeluang untuk kita pasarkan begitu Pak Edi? Iya, intinya kalau media itu tadi media apa hitungan pecahan gitu ya. Sebenarnya bisa saja itu jadi materi kelas berapa Pak Indra? Pripun Pak Edi? Materi kelas berapa itu ya? Pecahan itu kelas 3 kalau nggak salah. Pengenalan pecahan. Oh, pengenalan pecahan kelas 2, kelas 3 Pak. Kelas 3. Kelas rendah ya. Kelas rendah pengenalan gitu. Jadi tinggal karena itu saya kira sudah satu materi, sudah satu bab sebenarnya kalau di kelas rendah. Jadi tinggal menyempurnakan aja itunya. Jadi bagaimana petunjuk penggunaannya. Jadi kayak apa tadi buku manual booknya, buku petunjuknya. Tunjuk ya. Jadi kemudian nanti medianya dikasih nama, dikemas dengan bagus, kemudian ada buku petunjuknya. Jadi itu sudah jadi intinya kalau media. Gitu. Cuma kalau sekolah itu mau mengambil media, biasanya mereka akan mengambil media itu yang sistem paket istilahnya namanya. Jadi satu set gitu ya untuk kelas 1 atau untuk kelas 2 di IPA kelas matematika kelas 1, matematika kelas 2 seperti itu. Jadi kalau orientasinya memang mau diprofitkan, dijual gitu ya, dilengkapi di semua materi. Jadi kalau di kelas 2 taruhlah kan tematik gitu kan. Jadi materi yang berhubungan dengan matematika apa saja gitu ya. Ya dilengkapi itu aja yang kelas 2 gitu kan. Jadi kan sederhana semua sebenarnya. Ya. Nah, tinggal dilengkapi, dikasih nama, dikasih petunjuknya, dikemas yang bagus, itu sudah bisa jadi satu set. Kalau mungkin kita pernah lihat alat-alat atau media-media pembelajaran di SD, itu kan ada kit gitu kan. Ya. Nah, kit itu diberikan satu set. Jadi sekolah itu dia belinya satu set dalam kemasan. Kira-kira isinya ya kurang lebih hampir sama dengan yang dikembangkan teman-teman. Nah, cuma di situ kan cuma dikemas saja yang bagus seperti itu. Itu yang saya kira Pak Indra. Oke, silakan teman-teman yang bertanya. Nuhun sewu Pak Hendra mau tanya. Silakan. Maaf ya Pak, saya tidak on cam. Oh iya. Ya, enggak apa-apa. Itu Pak, jadi ketika saya mungkin teman-teman juga sama ya ketika kita jalan-jalan di Gramet, di Toga Mas gitu. Jadi saya melihat
buku-buku sekarang yang sifatnya non apa ya, non mata pelajaran ya Pak, atau buku pengetahuan seperti itu sekarang itu kreatif gitu loh Pak. Jadi banyak sekali inovasi dan model-modelnya, seperti misal pop art, terus ada lagi buku-buku yang eh, jadi tiga tiga dimensi dan banyak sekali inovasinya gitu. Nah, itu kalau misalnya kita membuat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, atau kita membuat buku-buku seperti itu, trik dan tipsnya agar tembus pasar seperti Gramedia, seperti Togamas dan lain-lain itu gimana ya Pak ya? Triknya seperti itu. Gitu Pak Hendra. Punje. Nggih, Pak Edi, matur nuwun. terima kasih. Mbak siapa ini? Saya Bu Sesa, Pak. Mohon maaf, Bu Sesa ya. Mohon maaf, Iya, kita. enggak apa-apa, Pak. Pak Edi, ini salah satu dosen PGSD juga mengampu mata kuliah KWU. Ya, karena saya lihat tuh kok banyak sekali gitu loh, Pak. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa buat kayak gitu dan bisa tembus di pasar-pasar seperti toko buku, seperti Gramedia itu kan wah luar biasa sekali gitu, Pak. Jadi mungkin ada caranya agar mudah kita tembus di toko-toko buku seperti itu gitu, Pak. Terima kasih. Oke, sami-sami. Terima kasih, Bu Sesa. Monggo, Pak Edi. Ya, Jawab. Bu Besar ya. Buku apa tadi? Kayak tiga dimensi gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau apa di media itu ada, dan itu apa pasarnya gitu kan. Iya. Pasarnya ya dibilang apa ya, jadi kalau itu kan kayak apa yang buku-buku yang model apa namanya, istilahnya limited lah, jadi tidak apa, kalau membuat seperti itu secara massal gitu kan memang agak sulit. Itu dibuat POD biasanya, print on demand, jadi tidak banyak, dan saya kira kalau label harganya juga mahal gitu kan. Nah, bisa saja sebenarnya toko buku. Jadi kalau kita lihat di toko buku itu kan tidak hanya dari satu penerbit, termasuk di Gramedia gitu kan. Jadi kita juga pernah ditawari kerjasama, cuma kita buka saja. Jadi kalau di toko buku itu kita harus menyerahkan 40%-nya ke sana. Jadi ya agak berat sekali. Jadi seumpama harga buku 100.000, berarti sudah 40.000 harus ke Gramedia. Jadi kita ya agak berat. Makanya yang banyak sekarang di Gramedia itu ya rata-rata dari kelompok penerbitnya Gramedia. Gramedia kan punya penerbit banyak sekali dia. Di bawahnya ada Media Pustaka Utama, ada Lex Media, ada kurang lebih hampir 20 penerbit di bawahnya Gramedia itu di bidang-bidang tertentu. Jadi kalau kita lihat apakah kita bisa memasarkan di toko buku Gramedia, jawabnya bisa. Nah yaitu, jadi nanti pihak toko buku itu paling tidak 40% itu minimal. Jadi beberapa kemarin sampai 50% mereka ngambilnya. Iya, karena memang buku anak-anak aja yang kecil gitu udah mahal, Pak. Ya, makanya 70 ribuan gitu. Betul. Jadi kalau bisa juga, jadi di kalau sekarang kan pemasaran sudah banyak ke online. Jadi kalau buku-buku yang seperti itu pun kalau memang menarik akan dicari kalau di online, karena jarang yang membuat tuh.
Nggih, nggih. Iya, jadi buku-buku khusus seperti itu. Kemarin banyak sekali teman-teman IKP Jawa Timur yang menanyakan kalau siapa yang bisa penerbit yang bisa bikin buku apa tiga dimensi ya gitu ya. Jarang yang bisa. Nggih. Jadi kalau mungkin Bu Sesa nanti mahasiswanya yang di KWU-nya mau membuat seperti itu bisa kita fasilitasi. Nggih, Pak. Amin, semoga. Jadi, Nggih. ya kalau toko kita online, Nggih. termasuk di Gratis Store. Terus itu mungkin Bu Cesar ya. Nggih, Pak, matur nuwun sarannya. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. J, silakan sebut nama dan pertanyaannya silakan disampaikan kepada Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Anam Priyanata dari kelas 7B untuk matkul primary. Saya mau bertanya perihal tentang hak cipta penggunaan gambar pada sebuah buku itu sendiri, Pak. Seperti apa? Kan ada gambar secara gratis juga di Google. Itu apakah bisa digunakan secara bisnis atau gimana? Melihat akhir-akhir ini gambar-gambar di internet itu mulai kayak ditegasi gitu, Pak. Ya mungkin itu, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab aja ya. Penggunaan apa sumber dalam buku, jadi tidak hanya gambar. Jadi sumber-sumber yang kita ambil dari buku itu intinya kalau bukan milik kita harus kita cantumkan sumbernya. Itu Mas Anam ya. Jadi sebab ada gambar yang bagus kemudian kita masukkan ke dalam buku, maka kita tuliskan sumbernya dari mana. Mama dari Mohon maaf Pak Edi, suaranya terputus Pak. Tes Pak Edi. Suaranya terputus ya Pak. Iya. Jadi kembali kalau kita ngambil sumber termasuk gambar, misalkan sumbernya dari mana ditulis. Itu. Termasuk kalau itu gambar kita sendiri ya kita tulis juga sumbernya. Jadi semama kita punya foto, kemudian kita masukkan ke buku kita sendiri ya kita tulis semama Anam Priyanata 2021 itu enggak apa-apa. Jadi itu etika mengambil sumber. Termasuk teman-teman kalau ngutip bukuan sama ditulis sumbernya dari mana seperti itu. Termasuk kalau kita bikin ebook kayak tadi, nah itu kan banyak sekali audio, video, nah itu dicantumkan sumbernya. Jadi linknya dari mana kalau dari internet, kemudian kalau dari offline sumbernya dari siapa, punya siapa, dibuat atau siapa, seperti itu. Begitu mungkin Mas Hana. Ya, Pak, terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan yang mau bertanya.
Oke, ada pertanyaan? Mbak Sita? Tes Mbak Sita? Mbak Sita dari kelompok modul mungkin? Mas Wahyu? Mas Wahyu Kusuma, tes? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, mungkin satu lagi dari kelompok apa namanya? Mas Fikri. Mas Fikri, halo. Mumpung ada Pak Edin, silakan ditanyakan. Iya, Pak En. Oke, silakan. Sebelumnya mohon maaf, Pak Hendra, Pak Edi, saya nggak on cam. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan dari saya itu, apakah buku yang diterbitkan itu, entah itu buku yang biasa ataupun berbasis teknologi menggunakan web, itu nantinya materinya akan disaring lagi oleh pihak penerbit atau yang mengunggah buku itu atau memasarkan buku itu ya, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fikri. Jadi tentang isi atau materi buku. Jadi kalau di minggu kemarin kita ada membahas tentang bagian penerbit itu ada editor gitu ya. Nah, jadi nanti biasanya di situ, jadi nanti dilihat materi-materinya nanti apakah sudah sesuai atau belum, itu ada di editor. Jadi ada seleksi di editor. Termasuk tadi saya minta izin Pak Idra untuk kelompok yang tadi sudah mengajukan produk kan perlu. Jadi Mohon maaf Pak Edi, suaranya terputus lagi Pak. Sabar ya Mas Fikri ya. Ya, Pak En. Oke Pak Edi. jawaban tadi terputus biasanya. Oke, jadi itu Mas Fikri, kalau isi atau materi buku tetap ada seleksi dari editor. Pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu disesuaikan. Karena nanti kalau sudah diterbitkan kan yang baca banyak, makanya perlu koreksi betul-betul. Jadi itu tugas editor. Itu Mas Fikri. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Edi. Ya, baik. Fikri. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi Pak Edi. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, itu tadi pemaparan materi dan mungkin sedikit diskusi dengan Pak Edi ya terkait dengan produk-produk pendidikan yang bisa teman-teman
buat, ya, baik itu yang digunakan untuk program MBKM Prodi Primary Entrepreneurship maupun untuk teman-teman yang lain pada tugas-tugas di mata kuliah kewirausahaan dan primary entrepreneurship, dan juga mungkin ide-ide judul yang bisa teman-teman jadikan inspirasi ketika menyusun proposal skripsi di semester 7. Nah, saya rasa ini sangat relevan sekali dan bermanfaat, dan khusus untuk teman-teman 3 kelompok peserta primary, setelah ini masih ada pembimbingan, ya, pendampingan oleh Pak Edi. Jadi produk teman-teman akan dilanjutkan, ya. Jadi tidak usah khawatir, nanti Pak Edi akan mendampingi sampai produk itu jadi, dan mungkin Pak Edi ini tolong teman-teman juga dibimbing untuk pemasarannya nanti jika produknya nanti sudah final begitu. Syukur-syukur nanti kalau teman-teman ini karena ini adalah ekosistem entrepreneurship dan di sini sifatnya kolaboratif, mungkin ada peluang juga untuk nanti ini dibuat sebuah usaha kecil-kecilan begitu, Pak. Mungkin bisa enggak kira-kira ini nanti dilegalkan, artinya didaftarkan USS atau bagaimana? Bisa nggak Pak Edi? Ya. Oke, itu nanti mungkin tindak lanjut ke depan, dan mungkin jika memungkinkan juga produk dari teman-teman ini juga bisa di ISBN-kan, ya, dan mungkin bisa dihakikan, ya, mungkin bisa nggak Pak Edi, ya, untuk betul. Jadi kalau sudah kira-kira fix, ya arahnya pasti ke Haki dulu. Oke. Iya. Dan ini mumpung ada teman-teman mahasiswa yang lain dan ada Bapak Ibu dosen juga yang ikut join, ini mungkin produk-produk dari mahasiswa nanti jika membutuhkan bantuan untuk meng-ISBN-kan atau mungkin di legalitas, ya, kaitannya dengan produk itu, bisa langsung menghubungi Pak Edi, ya Pak, bisa nggak? Oke Pak Indra, siap. Ya, saya rasa itu Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, ya. Jadi mungkin acara demi acara telah kita lalui, ya. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada pemateri kita hari ini, Bapak Edi Rianto, atas kesediaannya memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang menyempatkan hadir di sini mendampingi mahasiswanya juga, mengikuti dari awal sampai akhir, sehingga ini bisa nanti bisa disampaikan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran di kelas. Dan kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah mengikuti serangkaian acara ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Edi dapat memberikan manfaat, ya, khususnya bagi kelancaran selama program Primary Entrepreneurship ini, dan tentu saja kaitannya dengan penularan ini, semoga teman-teman juga bisa mengambil ilmu yang disampaikan dan tentunya diaplikasikan dalam perkuliahan, tugas-tugas perkuliahan khususnya. Oke, baik, saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf, ya, yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan saya ucapkan selamat berkarya untuk rekan-rekan mahasiswa peserta Primary Entrepreneurship dan rekan-rekan mahasiswa yang lain, ya. Tetap jaga kesehatan, dan mungkin kita akhiri. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Edi Rianto yang telah memberikan waktunya di malam hari ini. Setelah ini kita komunikasi lebih lanjut, ya, Pak Edi, ya, terkait dengan lanjutan dari program ini. Baik rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, saya akhiri. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.